Selanjutnya saya akan undang pembicara yang ketiga. Pembicara yang ketiga ini beliau Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD. Beliau adalah epidemiologis dan Direktur Pusat dari Kedokteran Tropis FK KMK UGM. Dr. Doni sudah bergabung ya dokter? Dr. Doni akan menyampaikan tentang Omikron dan wabah pandemi ke depan. Jadi mitigasinya bagaimana? Bapak Ibu mohon maaf ini karena ada gangguan teknis, jadi layar laptop saya tiba-tiba blank. Jadi mohon maaf, saya akan memperkenalkan Dr. Doni nanti di akhir dari presentasi beliau. Tapi Bapak Ibu pasti sudah kenal, Dr. Doni adalah tim Satgas dari pengelolaan COVID dan beliau sangat ahli di bidang field epidemiologi di FKKMK dan juga di Indonesia tentunya. Baik, Dr. Doni, selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Baik, Dokter. Mohon maaf nanti ketika Pak Ganjar sudah hadir, mungkin seperti biasanya di sesinya Dr. Doni itu ada Pak Ganjarnya nanti. Ya, biasanya ya. Ya, seperti biasanya, Dok. Baik. Baik. Ya, waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Dr. Doni. Baik, izinkan saya sharing screen ya. Sebentar. Saya ingin, sebenarnya tadi sudah banyak diceritakan, cuman saya ingin mencoba untuk lebih melihatnya apa sih efeknya pada level masyarakat nantinya, dan mungkin apa yang sedikit ke depan bagaimana. Dan sebentar, ini kok agak apakah bisa dilihat? Bisa, dokter, tinggal diperbesar di slideshow. Sebentar. Oh, terbalik ya. Begini kah? Sudah jelas, dokter, monggo. Baik. Ya, tadi sudah banyak cerita tentang bagaimana asal-usul Omikron, evolusinya, terus dampaknya terhadap diagnosis, kemudian keparahan, dan sebagainya. Dan sebenarnya moral ceritanya nanti juga akan sama dari saya. Tetapi mungkin kita akan mencoba kilas balik ke belakang. Kita sudah 2 tahun mengalami pandemi, dan seperti kita lihat ini adalah summary yang menarik dari situation reportnya yang dibuat oleh WHO. Kita lihat dari awal ketika kita mengalami pandemi ini, ada peningkatan yang sangat luas. Ini dibagi menurut regionnya WHO. Asia, terutama tempat kita tuh yang ini, yang line kedua ini. Kemudian Amerika banyak terpengaruh, dan Eropa. Jadi Amerika dan Eropa itu sangat signifikan di dalam pandemi ini. Tetapi ketika ada varian Delta, kemudian di Asia, terutama dikontribusikan oleh India dan Indonesia, itu sempat secara signifikan memberi kontribusi secara global. Nah, kemudian kita juga bisa lihat angka kematiannya itu naik turun berdasarkan jumlah kematiannya itu naik turun berdasarkan naik turunnya angka kesakitan per overtime. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai dengan varian Delta, di Eropa muncul gelombang ketiga atau sudah bahkan gelombang keempat, sampai pada akhirnya November kemarin si Omikron itu muncul, yang pertama kali ditemukan di Gauteng di Afrika Selatan. Dan ini menjadi sangat cepat karena proses dari ditemukan pertama kali tanggal 24 dan dijadikan variant of concern tanggal 26 November itu sesuatu sebelumnya tidak oleh WHO. Sebelumnya cukup butuh waktu yang agak lama, mulai bahkan varian under monitoring, varian of interest, kemudian dinaikkan jadi variant of concern. Omicron ini begitu ditemukan langsung dijadikan variant of concern, dan bisa kita lihat di sini
pada saat varian Omicron itu ditemukan, Delta itu menjadi 95% dominan varian secara global, tetapi sekarang dalam waktu yang hanya 1 bulan saja, 1,5 bulan, itu Omicron sudah menjadi varian yang dominan, dan di Eropa, kemudian juga di Amerika ini, dari waktu yang sangat singkat ini, sekarang didominasi oleh varian Omicron. Jadi kita bisa lihat betapa transmissibelnya atau betapa infeksiusnya varian Omicron tadi. Dan tadi juga sudah diterangkan oleh Dr. Hakim. Nah, epidemiologi itu ilmu yang mencoba selalu membanding-bandingkan, dan kita bisa belajar dari kembali rujukan yang sebanding itu pandemi Spanish flu tahun 1919, kita lihat zaman dulu dengan zaman sekarang itu teknologinya sudah jauh berbeda, intervensinya juga sudah jauh berbeda, berbagai macam teknologi intervensi, ada vaksin dan sebagainya, tetapi toh kita lihat pola gelombang pada Spanish flu dengan kita sekarang cukup jauh berbeda. Di Spanish flu ada satu gelombang kecil di awal, ada gelombang besar, second wave dan third wave. Tetapi kalau kembali kita ke pandemi yang sekarang, gelombangnya itu seakan tidak ada jedanya dari satu gelombang ke gelombang yang lain. Sementara pada Spanish flu itu ada masa tenang yang cukup lama. Nah, ini terlepas dari berbagai macam intervensi kita yang sebenarnya jauh lebih efektif, teknologi juga kita jauh lebih baik, tetapi ternyata kita bisa melihat juga virus itu beradaptasi dengan lingkungannya. Tadi yang Dr. Hakim mengatakan sebagai selective pressure. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan untuk mengendalikan virus itu merupakan selective pressure yang menyebabkan juga virusnya beradaptasi, dan kita lihat berkali-kali dia bisa lolos dari saringan yang kita berikan ketika kita mengalami atau kita melakukan berbagai macam intervensi. Dan yang intervensi yang paling kini kan adalah kita melakukan vaksinasi. Dan itu sebenarnya merupakan apa yang ketika awal pandemi menjadi salah satu dari 3 strategi utama untuk kita bisa mengalahkan pandemi. Jadi pada awal pandemi itu ada 3 skenario besar. Yang pertama, apakah kita membiarkan saja, yang waktu itu kita kenal sebagai strategi herd immunity, dan itu tidak kita lakukan karena unethical juga, dan kemungkinan dampak kematiannya itu bisa seperti waktu Spanish flu. Spanish flu itu kematiannya diestimasi antara 50 sampai 100 juta. Kemudian yang kedua, kita mencoba mendelay laju pandeminya sambil mengembangkan vaksinasi, dan ini yang jalan ini yang kita pilih. Atau yang ketiga itu coordinate dan crush. Sebenarnya coordinate dan crush itu sangat peluang window opportunity-nya masih luas ketika pandemi masih di Wuhan waktu itu. Kalau itu bisa berhasil dihentikan di Wuhan, maka kita tidak mengalami pandemi saat ini. Toh kita memilih strategi yang kedua dengan harapan kalau kita menemukan vaksin yang efektif, kemudian kita bisa melakukan vaksinasi secara meluas, maka kita bisa menghentikan pandemi. Dan kita menemukan vaksinasi itu juga sangat cepat. Kalau biasanya membuat vaksin itu berkisar sekitar 5-10 tahun, hanya dalam waktu 1 tahun saja, awal 2021 kita sudah menemukan vaksin, dan kita lihat sekarang cukup banyak negara dengan cakupan vaksinasi yang baik, bahkan kalau menurut estimasi global ini sudah 60% itu minimal 1 dosis, dan sekitar 50% itu fully vaccinated, dan sekitar 15% itu yang sudah melakukan booster. Problemnya adalah
cakupan itu tidak kemudian terdistribusi secara merata secara global. Kita bisa lihat di sini ada negara-negara yang cakupan vaksinasinya jauh lebih rendah, dan ini merupakan menjadi salah satu teori yang mendasari kenapa Omikron juga bisa muncul. Nanti kita akan diskusikan lagi. Ya, jadi ternyata dengan teknologi vaksin yang sudah kita punyai, dengan sudah 60%, 4, sekian miliar orang mendapatkan vaksin, ternyata toh kita masih mengalami gelombang-gelombang berikutnya. Jadi apa masalahnya? Dulu kita menghadapi bahwa harapannya vaksin berhasil, tetapi ternyata tidak semudah itu. Pertama adalah efikasi vaksinnya itu sendiri. Kita tahu efikasi vaksin tidak ada yang 100%, dan ketika di-deploy di lapangan dengan berbagai macam kondisinya, tentu saja efikasinya akan menurun, karena harus ada cold chain, ada dosisnya tepat, pemberiannya tepat, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi itu. Hal yang kedua yang menyebabkan kita ternyata tidak bisa mengendalikan COVID, ini yang disebut oleh Pak Tedros itu karena masalah catastrophic moral failure. Ini yang disebabkan karena ketidakadilan akses terhadap vaksin. Ada negara-negara yang besar, yang kaya, itu sudah menumpuk vaksin dan pada akhirnya menghilangkan akses pada negara-negara yang miskin, yang justru itu membutuhkan vaksin lebih lanjut, lebih besar dibandingkan mereka. Apalagi karena health system-nya tidak memadai. Nah, ini juga mempengaruhi diskursus terkait dengan booster vaksin. Apakah memang secara global akan lebih baik mendistribusikan dulu vaksinnya itu secara merata di dunia, ataukah membiarkan per negara yang punya duit dan punya akses melakukan booster vaksinnya. Jadi ada dua kepentingan pada skala nasional. Tentu saja kita punya kepentingan untuk melindungi warga kita, tetapi seperti Bli Ari tadi sebutkan, kalau seandainya di luar itu cakupannya juga tidak sama dan sebaik kita, sebenarnya kita juga akan menanam bibit adanya gelombang-gelombang baru yang lainnya, karena sebenarnya ini lebih menyebabkan adanya hotspot yang berpindah-pindah. Karena kita tahu sekarang vaksin itu durasi imunitasnya tidak berlangsung lama, sehingga kalau kemudian kita tidak melakukan vaksin secara serentak, secara global, maka kemudian kita hanya memindahkan hotspot dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dan ini berpengaruh juga terhadap terjadinya varian-varian yang baru, karena ketika tadi sudah banyak didiskusikan oleh Mas Hakim, mutasi itu sebuah keniscayaan, karena itu cara virus sebagai makhluk setengah hidup itu juga punya insting untuk survival, dan mutasi ini terkait berbanding lurus dengan berapa jumlah replikasi yang terjadi, karena sebenarnya mutasi itu merupakan kekeliruan dalam melakukan replikasi. Jadi kesalahan itu justru menguntungkan virus tadi. Jadi semakin besar dosis virusnya yang ada di dalam tubuh seseorang, semakin tinggi tingkat penularannya, maka peluang terjadinya varian baru itu semakin besar karena tingginya mutasi. Ada artikel di Conversation yang mengatakan on average setiap 2 kali orang tertular itu akan muncul 1 penularan. Jadi semakin banyak orang yang tertular, itu semakin besar pula mutasi yang terjadi. Dan bahkan tadi Pak Hakim mengatakan ya tidak ada virus yang sama, sehingga mutasi itu selalu terjadi, dan semakin banyak replikasinya, semakin besar kemungkinan variannya. Dan ini yang kemudian juga memberikan gambaran kita
varian itu tidak muncul pada awal-awal pandemi, tetapi varian-varian baru itu semakin sering kita temui saat ini karena tingkat penularan yang meluas secara global maupun tingginya penularan di beberapa tempat secara global. Dan ini akan terus berlangsung apabila kita tidak bisa mempunyai cara untuk mengendalikan penularan secara efektif, tidak hanya satu negara per negara, tetapi pengendalian penularan secara efektif secara global. Dan ini tantangannya, karena salah satu tools paling utama untuk mengendalikan penularan adalah dengan melakukan vaksin. Dan kembali ke sini kita bisa lihat varian itu semakin banyak muncul, dan yang menjadi masalah sebenarnya kalau Delta itu yang dianggap sudah sangat menggelisahkan, tingkatnya keparahannya dan transmisibilitasnya demikian tinggi, butuh waktu yang agak lama untuk menguasai dunia, tetapi Omikron itu membutuhkan waktu yang sangat pendek untuk menguasai dunia. Jadi bisa dibayangkan nanti kalau ada varian baru yang kecepatan penularannya itu jauh lebih tinggi lagi dibandingkan Omikron. Karena peningkatan penularan yang semakin tinggi itu terkait dengan meningkatnya angka reproduksi dasar R0. Dan R0 itu terkait dengan seberapa besar cakupan vaksinasi itu harus dilakukan. Kalau mungkin kita ingat dengan varian yang awal, itu kita hanya butuh cakupan imunisasi sekitar 70% saja. Dengan varian Delta, itu kita butuh cakupan imunisasi sekitar 85%. Itu karena R0-nya varian Delta itu sekitar 6,5. Nah, dengan Omikron yang katanya kecepatan penularannya itu 5 kali lebih tinggi dibandingkan Delta, tentu saja R0-nya mungkin sekitar 10. Dan itu tentu saja butuh cakupan imunisasi yang lebih besar lagi. Nah, ini dampak yang saya rasa perlu dipikirkan bagi pemerintah, apalagi kalau kita menggunakan vaksin yang efikasinya tidak sangat tinggi, bahkan Omikron bisa menurunkan efikasi virus, maka ketika kita melakukan vaksinasi ke seluruh penduduk populasi sekalipun, tidak serta-merta kita bisa menghentikan penularan virus di populasi tadi. Jadi ini kunci pentingnya kenapa kita juga perlu menghentikan penularan. Nah, isu berikutnya adalah terkait dengan ini yang sering dikatakan good news dari Omikron itu gejalanya jauh lebih ringan, dan bahkan ada posting di sosial media yang mengatakan, oh ini anugerah Tuhan karena kita kemudian bisa mendapatkan imunitas tanpa harus menjadi sakit. Itu adalah pesan-pesan itu banyak kemudian bermunculan di sosial media karena Omikron itu jauh lebih ringan. Ini merupakan gejala gembira, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini mungkin akan menjadi akhir pandemi karena kemudian orang lebih secara luas akan lebih mudah untuk mendapatkan imunitas. Tetapi isunya bukan itu sebenarnya. Kabar gembira itu dengan banyak catatan. Pertama, karena low risk itu tidak berarti tanpa risiko sama sekali. Dan risikonya apa? Risikonya bisa cukup banyak. Yang pertama, karena tadi sudah disebutkan juga Omikron menurunkan efikasi vaksin. Ini Pfizer aja dari 80% menjadi 33% efikasinya. Jadi reduksi efikasi ini tentu saja akan menyebabkan penularan akan terus terjadi, dan penularan
itu akan berkorelasi dengan munculnya varian yang baru, tingginya penularan. Yang kedua adalah karena vaksinasi, ketika vaksinasinya tinggi, apakah kita cukup berhati-hati? Tidak juga, dan orang mengatakan bahwa sampai sekarang Omikron sepertinya tidak akan berpengaruh di Indonesia. Kita sudah cukup punya vaksinasi yang bagus, tetapi mungkin kita perlu bercermin dari negara lain, di mana negara yang populasinya lebih kecil, kasusnya lebih tinggi, cakupan imunisasinya lebih tinggi pula. Di media misalnya pemerintah sudah mengatakan Indonesia itu sudah punya super immunity karena hasil survei mengatakan 85% itu sudah punya imunitas. Tapi kalau kita bercermin dari beberapa negara Eropa, misalnya di sini orang Jerman, di mana dosis vaksinnya itu sudah 74%, kemudian ada kasusnya sudah tercatat, itu sudah 7,5 juta, ada 60 juta, 62, dan kemudian 7 juta kasus, itu sebenarnya kalau on paper, imunitas populasinya jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Itu on paper ya, artinya karena mereka sudah ada imunitas dari infeksi alami maupun imunitas dari vaksin, dan vaksin yang mereka gunakan itu jauh lebih efikasinya dibandingkan vaksin yang kita gunakan. Toh dari apa yang kita bisa lihat di sini, ternyata bahkan ketika cakupannya sudah sangat tinggi, mereka masih bisa mengalami gelombang ketiga, bahkan sekarang mengalami peningkatan gelombang keempat karena Omikron. Jadi vaksin saja tidak cukup untuk bisa menghentikan penularan dan dampak dari Omikron ini. Yang kedua, tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Gunadi, sebenarnya anak-anak lebih terdampak, dan ini mungkin tadi seperti yang terkait dengan Bli Ari, dampaknya mungkin kalau kita mau membuka PTM bagi anak-anak, terutama yang playgroup, yang di daerah PAUD, kemudian TK maupun SD, karena kemungkinan kasus pada anak-anak meningkat dan transmisinya juga meningkat. Berikutnya adalah apakah kalau resikonya lebih kecil, keparahannya jauh lebih ringan, itu kemudian semua akan baik-baik saja. Tentu saja perlu kita perhatikan. Jadi misalnya tadi Dr. Gunadi mengatakan keparahannya itu 0,3 sekitar 30%, jadi lebih rendah dibandingkan 70% lebih rendah dibandingkan varian Delta. Tetapi kalau kecepatannya itu jauh 5 kali lebih tinggi dari varian Delta, tentu saja jumlah orang yang nantinya membutuhkan rawatan rumah sakit, hospitalisasi maupun perawatan intensif bisa jadi sama atau bahkan lebih tinggi. Dan ini bisa tampak pada apa yang muncul di jumlah untuk bed okupansinya di rumah sakit di Amerika pada saat ini absolut ya. Jadi bisa kita bandingkan dengan varian sebelumnya. Meskipun sebenarnya jauh lebih kecil keparahannya, bed okupansi untuk COVID itu relatif sama dibandingkan yang sebelumnya. Demikian juga kebutuhan akan ICU ini, itu juga relatif sama ketika dengan ada varian Delta sebelumnya. Atau bahkan di sini, ini yang jauh lebih kecil dibandingkan ada di sini. Jadi kita bisa lihat, tidak berarti karena dia jauh lebih ringan, itu kemudian akan secara populasi memberikan dampak yang lebih ringan saja juga. Tetapi bisa jadi meskipun jumlahnya rate-nya lebih kecil, tetapi karena yang terkena akan jauh lebih banyak, dampak absolutnya bagi layanan kesehatan itu
bisa sama besarnya dengan apa yang terjadi ketika varian Delta itu melanda. Jadi ibaratnya kalau pedagang itu kalau nggak ambil untung banyak, ya pakai transaksi yang sangat besar. Ini ambil untungnya kecil saja, tetapi kemudian penularannya sangat-sangat tinggi. Jadi ini resiko yang bisa kita hadapi ke depan. Satu lagi, karena gejalanya yang sangat ringan, maka kita bisa mengalami transmisi yang sifatnya tersembunyi, silent. Kenapa? Karena untuk bisa terdeteksi biasanya dimulai dari orang-orang yang membutuhkan gejala yang cukup parah untuk mencari kesehatan. Sementara gejala yang cukup parah untuk bisa visible itu baru terjadi kalau jumlah orang yang tertular itu sudah cukup tinggi, sehingga kita akan mendapatkan tampaknya seperti tidak ada, tetapi sebenarnya penularannya sudah sangat meluas. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, sehingga kemudian surveillance harus kita perkuat lagi untuk mendeteksi adanya transmisi yang tersembunyi. Jangan sampai kemudian tiba-tiba meledak karena threshold ketika silent transmission-nya itu sudah terlewati, kasus-kasus berat bermunculan dengan tiba-tiba. Jadi ini yang perlu kita mitigasi saat ini ketika sistem surveillance kita baru mendeteksi beberapa kasus saja. Kita harus sudah mulai mengaktifasi sistem kesehatan kita secara cepat agar kalaupun dampaknya mungkin seperti di Amerika ini relatif sama dengan gelombang sebelumnya, itu kita sudah lebih siap. Jadi itu dampak utamanya. Nah, yang berikutnya terkait dengan silent transmission, tentu saja kembali silent transmission yang meluas akan memfasilitasi munculnya varian-varian yang baru. Dan ini yang seharusnya juga kita cegah. Jadi sebagai ringkasan, ini yang mungkin akan muncul, meskipun bisa jadi tidak terjadi harapannya, kita akan lebih melihat kasus pada anak yang dihospitalisasi, kebutuhan hospitalisasinya itu bisa sama, baik bed yang biasa maupun bed untuk perawatan intensif, ICU, dan juga ventilator dan oksigen, dan juga kemungkinan munculnya varian baru karena transmisi salam tadi. Nah, ini sebenarnya kita sudah punya good practice ketika varian Delta. Ini yang perlu kita aktifasi lagi saat ini, mumpung masih belum meningkat kasusnya. Simpul-simpul semua pelaku aktor yang terlibat dalam respon kemarin sudah perlu kita aktifasi, dan kemudian kita mungkin perlu membuat tabletop agar kita bisa memperbaiki koordinasinya ke depan. Nah, itu apa yang mungkin terjadi pada saat ini. Saya ingin sedikit kemudian melihat ke depan. Dan kembali tadi dari Pak Hakim, kita bisa melihat asal-usul Omikron itu ada 3 hipotesis. Pertama, yang dulu awalnya itu Omikron ini sebenarnya sudah bersirkulasi cukup lama di daerah yang sistem surveillance-nya tidak cukup baik dan kontrolnya tidak cukup baik. Karena apa? Karena kalau kita lihat Omikron tadinya diperkirakan merupakan anak turunnya dari varian Delta, tetapi dari sequencing ini dikatakan kerabat terdekatnya itu justru dari varian Alpha, ya, yang sudah di awal-awal pandemi 2020. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang bersirkulasi secara diam-diam dan kemudian muncul pada saat ini. Hipotesis berikutnya adalah itu terjadi pada pasien yang terinfeksi secara kronis karena dia mengalami
imunokompromis atau penurunan imunitas yang berkepanjangan seperti penderita HIV. Dan Afrika Selatan dengan tingginya prevalensi HIV memungkinkan itu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ada lokus-lokus di mana ketika pengendaliannya tidak adekuat, kelompok risiko tinggi yang memungkinkan munculnya varian-varian yang baru, di samping yang terkini adalah hipotesis yang ketiga yang ada reverse zoonotic mutation. Jadi balik lagi ke menginfeksi binatang, dan dari binatang balik lagi ke manusia dengan mutasi yang sudah cukup banyak berubah. Nah, ini tentu saja membutuhkan deteksi yang jauh lebih luas dan lebih kompleks, karena pertama kali ketika masih awal kita memang fokus pada transmisi zoonotik, tapi semakin ke sini kita hanya fokus pada monitoring transmisi antar manusia. Dengan adanya hipotesis yang ketiga dan adanya bukti yang tadi, maka monitoring surveillance-nya itu juga harus diperluas lagi, dan ini tentu saja tidak semua negara mempunyai kapasitas yang sama, dan tentu saja ini menjadi salah satu alternatif skenario pengembangan berbagai macam varian baru yang ke depan. Dan kalau menurut Pak Tedros dari Dirjennya WHO ini, sebenarnya kita itu sudah punya teknologi untuk menghentikan pandemi di tahun 2022. Dia bilang begitu. Tetapi syaratnya itu adalah semua orang di dunia ini mau bekerja sama dan berbagi. Tetapi problemnya itu adalah setiap negara itu punya narrow nationalism, meskipun pada level negara itu bisa dipahami. Dia bilang ada vaksin hoarding, dan itu menyebabkan inequity. Jadi ini yang akan justru memperlama pandemi dan juga menciptakan situasi yang tidak bisa diprediksi seperti ini, emergence of Omicron variant. Jadi vaksin equity, keadilan atau pemerataan vaksin itu menjadi salah satu kunci utama apabila kita memang ingin mengakhiri pandemi ke depan. Jadi kalau kita ingin bagaimana melihat ke depan, tadi Pak Hakim sudah mengatakan bahwa mutasi itu sesuatu yang keniscayaan, itu cara alam bekerja, dan itu merupakan mekanisme virus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tetapi kemudian mutasi virus tadi difasilitasi oleh tingkat penularan, dan tingkat penularan itu difasilitasi, dipengaruhi oleh seberapa luas orang di populasi itu punya imunitas, sehingga cakupan vaksinasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ditambah bagaimana kita melakukan pengendalian penularan melalui 3M dan 3T. Karena Dr. Doni? Ya, satu lagi. Iya. Baik. Ya. Atau sudah ada saya tinggal satu slide. Oh iya. Pak Ganjar, satu slide lagi, J. Baik. Mohon maaf, Pak Ganjar. Jadi ini menjadi hal yang utama, dan itu koordinasi dan keadilannya di tingkat global. Dan ada varian baru, meskipun menurut WHO itu sesuatu yang tidak dianggap sebagai ancaman saat ini, tetapi ini yang akan kita hadapi ke depan, akan muncul varian-varian baru sampai kemudian seperti yang Dr. Hakim bilang, evolusinya akan mengarah ke mereka yang tidak virulen tetapi lebih transmissible, karena itu yang akan menjaga kelangsungan hidup virusnya. Jadi kita akan ada evolusi ke arah flu yang ringan seperti flu yang lainnya, tetapi kemudian kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Terima kasih. Baik.
Wah, ini pas sekali. Terima kasih Dr. Doni paparannya wrap up atau membungkus dan juga menambahkan, memperjelas dari paparan dua narasumber yang berikut yang sebelumnya dan juga pemaparan dari keynote speech yang pertama. Selanjutnya